Nah, buat Soimah nih menjadi seorang seniman, kan kalau di depan orang banyak dia pasti terlihat senang terus karena menghibur kan, selalu menghibur. Tapi di balik itu, ya yang tidak banyak orang tahu, seorang Soimah tuh kayak gimana menurut lo? Soimah itu kalau secara pribadi menurutku hidupnya tidak berat. Maksudnya dia tidak banyak terbebani karena uang, karena harta. Dia enggak. Kalau dia pribadi jadi terbebani karena banyak memikirkan orang di sekitarnya. Bukan terbebani sih. Kalaupun harus ada bahasa terbebani, karena memikirkan orang di sekitarnya. Oh, kalau untuk dirinya sendiri Enggak, sama sekali sama enggak sekali ya? enggak dia. Dia udah bahagia dan senang di dunia berkesenian. Bagi dia itu efek. Makanya kan Soimah itu di panggung dan di kehidupan sehari-hari kan beda. Di kehidupan sehari-hari dia menjadi orang biasa. Pergi ke pasar, ya. Dan susah loh. Low profile. Susah. Saya rasa salah satunya di Indonesia ini yang bebas di luar panggung Soimah. Nongkrong bareng. Nah, apa yang bikin Soimah bisa dengan bebas nongkrong bareng dimanapun, di segala tempat? Berarti ada yang tidak bisa. Akhirnya jadi bebas nongkrong di sembarang tempat. Aku jawab dulu dari diriku ya. Ini pertanyaan susah bagi orang sih, bagiku enggak. Jawabannya. Kalau kelebihanku ini sesuatu yang kupelajari, pasti hidupku terpetak-petak. Nggak boleh nongkrong, hari ini mesti begitu, hari itu mesti begono, harus lewat sini, harus begini, harus begitu, tidak bisa lepas. Segala hal diatur. Ya. Nah, cuma kalau karena kelebihanku ini sesuatu yang memang dititipkan oleh Tuhan, menurutku ditanamkan ke diriku, ya aku bisa. Kapan harus menggunakannya dan tidak. Nah, menurutku kenapa Soimah bisa begitu? Ya darahnya memang seni. Yang tidak berdarah seni menjadi seniman. Nah, itu yang mesti menjaga diri terus. Sama kayak kelebihan seperti aku ini. Harus kujaga terus kelebihanku ini. Kalau ini ku dapat dari ku pelajari. Pasti ada aturan. Harus seumur hidup mungkin berpuasa di hari itu. Nah, itu bedanya sesuatu yang asli dan tidak. Contoh, kalau lo kan di dunia acting. Kalau actingmu ini didapat dari pelajaran, pasti setiap saat lo mengasah. Tapi menurutku actingmu ini natural, autodidak. Jadi kapanpun digunakan bisa. Nah, itu yang membedakan. Kayak Iwan Fals, menurutku. Jadi biasa aja. Kayak Rhoma Irama juga bisa. Paling adain itu karena itu kalau beda gerak itu paling yang membedakan beda keterkenalannya, kapasitas keterkenalannya. Nah, itu aja. Tapi tetap aja santai, nggak ada ketakutan. Kemampuanku ini kupastikan hilang
kalau aku tidak berakhlak. Bukan karena aku tidak berbacaan. Kelebihanku ini kupastikan hilang kalau aku tidak berakhlak. Bukan karena tidak puasa. Karena puasa yang sebenar-benarnya itu untuk menjaga hawa nafsu, bukan supaya sakti. Nah sekarang tujuan segala macam itu kan beda sekarang. Nah Soimah itu sampai kapanpun ya seniman. Ketika dia di atas panggung, langsung kan auranya, hebohnya. Tapi begitu dia balik ke rumah, ya biasa aja. Nah itu membedakan, ini memang darahnya seperti itu, dengan yang tidak. Nah kalau yang tidak, pokoknya di dalam panggung, di luar panggung, pokoknya. Makanya ada istilah ngartis. Menjaga kulit, menjaga, menurutku Soimah nggak serepot itu. Tetap aja dia keren. Satu lagi untuk menjadi seniman sejati itu. Sederhana tapi berat, sangat jujur. Itu syarat mutlak untuk jadi seorang seniman itu jujur. Jujur dengan apa yang dikatakan dan jujur dengan diri sendiri. Wah itu berat tuh. Itu tidak akan ada tuh di penjelasan manapun kecuali di sudut pandang. Tidak boleh berbohong. Misalkan lo bernyanyi, menurutku lo nggak bagus, aku harus katakan. Tapi bukan karena ketidaksukaan atau karena kebencian. Apa yang kusampaikan kalau itu demi supaya lebih baik dari sebelumnya. Nah itulah yang sering dikatakan Soimah. Oh itu kenapa akhirnya semua yang dia kritik ujungnya jadi. Ya peserta yang dapat masukan dari Soimah, kalaupun dapat kritikan pedas, jadi semangat. Iya, gitu, ya. Nah, itu jadi seniman tuh berat. Berat. Satu hal yang harus dipegang jadi seniman. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan apa yang disampaikan. Wah itu yang berat. Dan menurutku Soimah seperti itu. Satu, yang kedua kalau mau jadi seniman tuh harus berprinsip. Tidak, iya. Itu seniman. Makanya rata-rata orang-orang yang benar-benar seniman, ini bahasanya, ujung-ujungnya nyambungnya ke Tuhan. Ujung-ujungnya. Jadi salah besar kalau ada yang berbahasa bahwa berkesenian atau bermusik itu haram. Haram karena dianya yang bikin haram. Bukan seninya yang haram. Apapun bentuk keahlian manusia itu, baik yang dipelajari maupun yang sudah ditakdirkan, tidak ada yang salah. Yang salah itu pribadinya, pribadi yang ahli itu sendiri. Efek dari keterkenalan itu.